ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian syarah Kitabul Fitan, yaitu kumpulan hadis-hadis tentang fitnah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita masuk bab baru, yaitu bab ikhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yakunu ila qiyamis saati. Bab tentang berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang terjadi sampai hari kiamat. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, babu ikhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yakunu ila qiyamis sa'ah. Bab tentang berita Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang akan terjadi sampai hari kiamat. Qala Hudzaifah ibn al-Yaman, berkata Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, wallahi inni la'alamu an-nasi bi kulli fitnatin. Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling tahu tentang setiap fitnah. Hiya kainatun fima baini wa baina as-sa'ati, yang mana fitnah itu terjadi sampai hari kiamat. Wa ma bi illa an yakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asarra ilayya, dan tidaklah aku tahu melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan secara rahsia perkara tersebut kepadaku. Fi dzalika syai' lam yuhaddithu ghairi, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membicarakannya kepada orang selainku. Walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wa huwa yuhadditsu majlisan ana fi, yang mana beliau saat itu berbicara dalam satu majlis yang aku ada dalamnya, anil fitani, beliau berbicara bersabda tentang fitnah-fitnah yang terjadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa huwa ya'uddul fitan, sedangkan beliau menyebutkan satu persatu fitnah tersebut. Minhunna thalathun, di antara fitnah tersebut ada 3 fitnah, la yakadna yadharna syai', yang tampaknya tidak meninggalkan satu apapun, artinya kena semuanya. Wa minhunna fitanun kariyahis saif, di antara pula fitnah-fitnah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah fitnah kariyahis saif, seperti hembusan angin di musim panas. Minha sigharun wa minha kibar, di antara fitnah-fitnah itu ada fitnah yang kecil dan ada pula fitnah yang besar. Qala Hudzaifah pun menyebutkan, fadhahaba ulaika ar-rihtu kulluhum ghairi, namun semua yang ada dalam majlis itu pun pulang setelah itu kecuali aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa yang disebutkan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman ini, dan kita tahu Hudzaifah ibn al-Yaman termasuk di antara seorang yang dipercaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memegang rahasia. Ya, bahkan di antara hadis yang terkenal tentang apa yang disebutkan oleh Hudzaifah, setiap manusia bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Beda dengan aku. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang buruk, yang aku bertanya tentang itu karena saking khawatirnya aku perkara buruk itu menimpa diriku. Ya,
Ini Hudzaifah. Bahkan beliau termasuk apa namanya di antara hadis yang terkenal apa? Hudzaifah pun menceritakan hadis Rasulullah SAW berkenaan dengan masalah fitnah. Di antara fitnah apa? Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah SAW apa? Ya Rasulullah, dahulu kita dalam keburukan, kemudian Allah memberikan kebaikan dengan diutusnya engkau. Apakah ada setelah kebaikan ini keburukan? Kata Rasulullah SAW, iya ada. Kemudian kata Hudzaifah, apakah setelah keburukan itu muncul kembali kebaikannya Rasulullah? Iya ada, tapi ada boroknya, dakhan. Kebaikan yang muncul selanjutnya ada dakhan, ada boroknya, ada lukanya, ada sesuatu yang secercah, sesuatu yang jelek. Kemudian kata Hudzaifah, apakah setelah kebaikan itu yang ada boroknya itu ada pula selanjutnya keburukannya Rasulullah? Iya ada. Iya. Disebutkan Rasulullah SAW, yaitu munculnya keburukan duat ala abwabi jahannam, munculnya dai-dai, ya, tukang dakwah, penyeru-penyeru, ustad-ustad atau semacamnya yang mengajak manusia kepada pintu jahannam. Lihat, sampai seperti itu pertanyaan Hudzaifah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Borok, ketika muncul borok itu secara mayoritas masih baik. Namun borok ini modelnya menyanganga. Kemudian kebaikan itu berubah menjadi keburukan, dan keburukan itu mayoritasnya adalah banyaknya penyeru-penyeru kepada pintu jahannam. Hudzaifah bertanya, siapa Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Sifhum lana. Kata Rasulullah, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka manusia seperti kita dan berbicara dengan bahasa kita. Ya, khilaf ulama menjelaskan di sini mereka adalah manusia dan bisa berbicara bahasa Arab. Mereka adalah orang-orang Arab yang memang bahasanya bahasa Arab. Tapi yang jelas siapapun itu, yang jelas banyaknya orang-orang yang mengajak manusia kepada pintu jahannam. Wasiatnya apa? Ketika Hudzaifah minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa wasiat anda kepada kami? Ketika kami mendapati mereka. Kata Rasulullah, ilzam jama'atul muslim. Berpegang teguhlah engkau kepada jamaahnya kaum muslimin, wa imamahum, dan imamnya. Ya. Kata Hudzaifah, kalau enggak ada mereka ya Rasulullah, fa'tazil tilkal firaq, kata Rasulullah, tinggalkan kelompok-kelompok yang ada. Engkau asingkan dirimu. Ya, engkau asingkan dirimu. Walaupun engkau harus mati karena memakan sebatang pohon. Jadi sesuai dengan apa yang telah kita bahas kemarin. Ketika terjadi fitnah, ya, seorang harus mematahkan apa? Pedangnya. Seorang harus menyingkir dari fitnah itu. Lebih baik kalau dia punya onta, sibuk dengan ontanya. Kalau dia punya sapi, sibuk dengan sapinya. Kalau dia punya kambing, sibuk dengan kambingnya. Wis gak usah ngurus yang itu semuanya. Lihat bagaimana kita dalam berislam, ternyata wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita menyuruh kita untuk mempertahankan diri, benteng terakhir dengan iman yang dimiliki. Bukan hanyut. Bukan hanyut. Orang hanyut dengan fitnah yang ada. Di antara fitnah tersebut banyak faktor duniawi yang melanda, yang melandasinya. Kita menghindar. Ya, kita sibuk dengan menjaga iman kita. Kita sibukkan dengan sunnah. Masalah perkara kebutuhan kita, lebih baik kita bersyukur kepada Allah dengan apa yang Allah berikan pada kita. Yang punya sawah, sibukkan dengan sawahnya. Yang punya kebun, sibukkan dengan kebunnya. Yang punya ternak, bisa sibukkan dengan ternaknya. Dan seterusnya sampai dia mati. Sampai dia mati. Coba, hadis ini seharusnya banyak dibahas oleh kawan-kawan kita, oleh saudara-saudara kita yang lain. Kita para jamaah kalau mati, pertanyaan Allah apa? Man Rabbuka? Ditanya siapa Tuhan? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Enggak ditanya kenapa kamu enggak menyelesaikan fitnah itu. Enggak ditanya pula kenapa kamu enggak mendirikan daulah Islamiyah. Ya. Enggak ditanya pula tentang perkara-perkara semacamnya. Enggak. 3 pertanyaannya.
di alam kubur kita. Man rabbuk? Kaitannya dengan tauhid. Wa man nabiyyuk? Siapa nabimu? Kaitannya dengan ittiba kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma dinuk? Apa agamamu? Kaitannya dengan bagaimana kita mengaplikasikan Islam ini dalam kehidupan kita. Ya. Semuanya mengarah kepada apa? Pertanyaannya mengikat individu. Dan kalau kita merujuk pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Utsman bin Affan apa? Innamal qabru awwalu manazilil akhirati. Kuburan itu kampung pertama akhirat. Faman naja fihi fama ba'dahu aisar minhu. Siapa yang selamat dari kuburannya, ya, maka yang selanjutnya lebih mudah baginya. Wa man lam yanju, namun siapa yang tidak selamat dalam kuburnya, fama ba'dahu asyaddu minhu. Maka yang selanjutnya di akhirat lebih dahsyat, lebih menyusahkan bagi dirinya. Baik, kita lihat kembali pada hadis Hudzaifah ibn Yaman ini. Yang jelas, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dari apa yang dikatakan dalam hadis ini, kembali kepada apa yang telah kita jelaskan kemarin. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang fitnah-fitnah yang terjadi? Ya, risalah beliau sebagaimana apa yang kata Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, mubasysyirina wa mundzirin. Rasulullah termasuk rasul yang misinya mubasyirin, memberikan kabar berita gembira, wa mundzirin, dan memberikan ancaman. Rasul menyebutkan surga, kabar gembira. Rasulullah menyebutkan neraka, ini ancaman. Termasuk pula perkara yang menyeret umat ke dalam neraka, yaitu masalah fitnah. Disebutkannya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tadi, wa mundzirin, sebagai inzar. Ya. Sekali lagi kita tegaskan di sini. Kita belajar hadis fitnah ini bukan untuk hiburan. Laisa litasliyah. Kita belajar tentang kitabul fitan ini bukan untuk hiburan. Ya. Senang membicarakan fitnah, tidak. Tapi kita berilmu tentang fitnah itu, sehingga tatkala fitnah itu terjadi atau muncul gejalanya, sudah ada sikap yang bisa kita lakukan. Ya. Karena apa? Sebenarnya berita fitnah ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan umatnya jangan sampai terjerumus. Ya. Jangan kemudian kita ketika ada berita fitnah lalu senang. Tidak. Ya, kita ta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memohon pembentengan diri kepada Allah agar kita diselamatkan dari fitnah tersebut. Kita ikuti penjelasan selanjutnya. Qala Hudzaifah, An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam asarra ilayya sirran bihadzal fitan. Dikatakan dalam hadis tersebut bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan secara rahasia tentang fitnah-fitnah itu kepada Hudzaifah. Ya, yang mana tidak banyak mengetahui tentang fitnah itu kecuali Hudzaifah. Sampai-sampai tentang siapa orang-orang munafik di kota Madinah yang tahu Hudzaifah. Yang tahu Hudzaifah. Ya, sampai-sampai di antara yang dilakukan oleh para sahabat ketika ada orang meninggal, tunggu apakah Hudzaifah datang enggak. Kalau Hudzaifah radhiyallahu taala anhu takziah, orang ini mukmin. Kalau Hudzaifah radhiyallahu taala anhu tidak takziah, berarti indikasi orang itu munafik. Sampai seperti itu. Ya. Umar bin Khattab sendiri khawatir tentangnya, apakah Rasulullah menyebutkan tentang aku termasuk golongan mereka? Tidak. Tenang Umar. Bal bayyanaha bayanan amman. La bal bayyanaha bayanan amman. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun selain menceritakannya kepada Hudzaifah,
Rasulullah juga menjelaskannya kepada umat dengan penjelasan-penjelasan yang umum. Ya. Lakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yuhaddisu majlisan ana fi anil fitan. Namun juga pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis berbicara tentang fitnah dan aku ada dalamnya. Faqal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fitnah itu dan menyebutkan satu persatu. Ya, jumlahnya banyak. Di antara fitnah yang nampak yang sangat besar yang disebutkan Rasulullah ada 3. La yakadna yadharna syai'. Hampir-hampir fitnah ini tidak meninggalkan atau tidak menyisakan sedikit pun dampak yang ditimbulkannya. Ya, kena semuanya. Dan ini sesuatu yang harus kita khawatirkan para jamaah. Kemudian kata Hudzaifah pula dalam hadis ini, di antara fitnah-fitnah itu ada fitnah yang besar, ada fitnah yang kecil. Ya. Ada fitnah yang besar, ada fitnah yang kecil. Bahkan di antara fitnah-fitnah itu dikatakan fitanun karyahi saif, adalah fitnah seperti hembusan angin di musim panas. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwasanya fitnah itu ta'ti sari'atan wa mutatabi'atan. Fitnah tersebut datang dengan cepat dan terus silih berganti. Ya, angin musim panas itu angin yang berhembus kencang dan datang silih berganti. Maka dikatakan perumpamaan seperti itu, maksudnya fitnah itu datang dengan cepat dan datang silih berganti. Habis ini, habis ini, habis ini belum selesai ditambah dengan fitnah yang lainnya. La haula wala quwata illa billah. Jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini bayanu kathratil fitani fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, adanya menunjukkan adanya sebuah keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah yang melanda umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa annaha mutafawitatun, dan bahwasanya fitnah itu berjenjang, bertingkat-tingkat. Ya, fitnah yang ada ini berjenjang, bertingkat-tingkat, per level. Ya. Kalau digolongkan maka menjadi 4. Faminha, di antaranya adalah fitanun amma, fitnah yang bersifatnya umum. Fitnah yang sifatnya umum. La takhtassu biqatarin, yang tidak khusus pada satu negeri, tidak. Semua negeri kaum muslimin kena fitnah ini. Apa bentuknya, apa jenisnya, wallahu ta'ala alam, yang jelas itu fitnah. Wa minna, di antaranya fitnah pula fitanun sariyah, ada fitnah yang demikian cepat, muncul langsung cepat melanda. Ya. Jadi di antara fitnah itu ada yang datang, apa yang muncul di mana-mana. Fitnah umum. Ada fitnah yang muncul di satu tempat, tapi kemudian dia langsung dengan cepat menyebar. Syariah. Ada fitnah pula yang mana fitnah itu ketika muncul masih tergolong fitnah yang kecil. Entah jenis fitnahnya atau dampaknya. Namun ada pula fitnah yang ketika muncul tergolong fitnah yang besar, baik sifatnya maupun dampaknya. Dan semuanya ini ketika diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan mukjizat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berita-berita yang akan terjadi kepada kaum muslimin, dan itu semuanya atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan fitnah-fitnah itu baik yang muncul secara umum maupun yang muncul dengan cepat, maupun yang besar ataupun yang kecil, semuanya berjalan sampai terjadinya hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Semua berjalan terjadi, ya, sampai hari kiamat.
sampai hari kiamat. Kalau ditanyakan, Ustaz, apakah kita masuk dalam fitnah tersebut? Iya. Apakah zaman sekarang ini fitnah itu muncul? Iya. Apakah fitnah itu termasuk besar atau kecil? Dilihat jenis fitnahnya apa. Apakah fitnah tersebut termasuk kelompok fitnah yang cepat? Bisa jadi. Apakah fitnah tersebut adalah termasuk fitnah yang umum? Bisa jadi. Apa yang terjadi di negeri kaum muslimin terjadi zaman sekarang. Apakah termasuk fitnah yang cepat? Bisa jadi. Fitnah di suatu tempat merebak bahkan sampai ke sekarang pada kita. Bisa jadi. Ya. Kalau kita melihat fitnah-fitnah yang muncul, kita bisa masukkan kategori, oh ini fitnah umum, oh ini fitnah cepat, oh ini fitnah besar, oh ini fitnah kecil. Kita bisa melihatnya. Ya. Maka dari itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dari berita yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan suatu fakta kepada kita bahwa dunia ini bukan tempat yang menyenangkan bagi kaum muslim. Dunia ini bukan tempat yang sebenarnya bagi orang beriman. Kenapa? Di mana-mana muncul fitnah, sehingga kita di dunia ini seperti terpenjara. Seperti terpenjara. Semua mengancam. Semua bermunculan fitnah-fitnah itu. Tidak pandang bulu. Jangankan orang yang jahil, orang yang berilmu kena. Orang yang berilmu kena. Jangankan orang yang dekat, orang yang jauh pun terancam karena fitnah demikian cepat. Banyak. Maka di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan hendaknya kita harus senantiasa minta kepada Allah perlindungan. Mulai dari bangun tidur, ya, minta doa kepada Allah perlindungan dan baca doa-doa perlindungan itu. Baik ayat kursinya maupun doa-doa tentang perlindungannya. Sampai kemudian kita mau keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ya. Yang mana kalau orang keluar rumah dengan doa ini, syaitan pun mengatakan pada yang lainnya, kaifa bika bihadzal rajul? Qad wuqiya wa hudiya wa kufiya. Bagaimana denganmu? Orang ini telah dicukupi, orang ini telah diberi petunjuk, orang ini telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba keluar rumah baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dan lagi doa Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika an azilla aw uzalla aw adlima aw adlama aw an adilla aw udalla aw ajhila aw yujhal alayya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tindakan tergelincir atau digelincirkan, dari perbuatan menzalimi atau dizalimi, dari perbuatan sesat atau disesatkan, atau dari bodoh atau dibodoh-bodoh. Aku berlindung kepadamu ya Allah. Doa, ya, jangan merasa aman di dunia ini. Walaupun mungkin dunia di tangan kita, kekuasaan di tangan kita, belum tentu orang itu bisa selamat. Berapa banyak saudara-saudara kita, ikhwan kita, bahkan dia termasuk orang yang pakar dalam masalah-masalah hukum, ya, tetap terjerat, tetap terfitnah, ya. Bisa jadi nggak salah, tapi fitnah menyerangnya. Bisa jadi nggak salah, tapi fitnah menyerangnya. Ya. Lihat apa yang terjadi pada Imam Ahmad, seorang ulama, ya, istiqamah dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
Imamus sunnah. Imamus sunnah. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Muncul di zamannya fitnah. Al-Quran adalah makhluk. Hanya itu. Beliau disuruh untuk berpendapat dengan pendapat seperti itu. Dengan gigih beliau mengatakan Al-Quran kalamullah. Hanya karena mempertahankan Al-Quran kalamullah, penjara. Penjara. Muncul fitnah di zamannya. Al-Quran kalamullah, Al-Quran adalah makhluk. Coba bayangkan. Beliau mengatakan Al-Quran kalamullah, di penjara. Dan di penjara dicambuk. Berapa tahun? Bukan hitungan tahun, 3 generasi. Bila seorang seperti itu diuji oleh Allah Ta'ala, maka ya sudah, ahlu sunnah harus lebih paham tentang masalah fitnah. Ahlu sunnah harus lebih paham dan lebih mengetahui tentang fitnah daripada selainnya. Yang lainnya dia menganggap itu fitnah. Ahlu sunnah mengetahui itu fitnah. Ibnu Taimiyah di penjara, sampai mati di penjara. Bayangkan. Dan tidak mengadakan pemberontakan sama sekali dengan pemerintahannya. Bahkan ketika pemerintahnya perang, dia membela pemerintahannya. Perang melawan Mongol, dia membela. Coba. Antum kan selama ini membaca berita, membaca sejarah. Bagaimana kalau seandainya kita menghayatinya, kemudian terjadi pada kita? Tidak mustahil zaman kita ini para jemaah. Semakin kita berpegang teguh dengan sunnah, fitnah semakin nampak di depan kita. Semakin kita berpegang dengan sunnah, fitnah semakin nampak di depan kita. Kalau mau abu-abu sunnahnya, ya fitnahnya abu-abu. Tapi abu-abu itu adalah kalau kita lihat abu-abu itu apa? Warna dari kayu yang sudah hangus, mau jadi hangusnya kayu. Yaitu masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Kita lihat hadis selanjutnya. An Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menjelaskan, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri berceramah kepada kami. Ma taraka syai'an yakunu fi maqami dzalik ila qiyamis saati illa haddatsa bihi. Ketika beliau berdiri berceramah, berkhutbah pada kami, beliau berbicara tentang sesuatu yang terjadi sampai hari kiamat, maksudnya tentang fitnah-fitnah. Tidaklah beliau berdiri, melainkan selama berdirinya beliau berbicara tentang fitnah sampai hari kiamat. Kata Hudzaifah, hafizahu man hafizahu. Orang yang betul-betul hafal bisa menghafalnya. Wa nasiyahu man nasiyahu. Namun orang yang lupa bisa lupa tentangnya. Qad alimau ashabi haula. Dan para sahabat-sahabatku telah mengetahui tentang apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Wa innahu la yakunu minhu syai' qad nasituhu farahu fa'adhkuruhu kama yadhkuru ar-rajulu wajha ar-rajuli idza ghaba anhu thumma idza ra'ahu arafahu. Kata Hudzaifah, wa innahu la yakunu minhu syai', dan sungguhnya apa yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa terjadi, yang mana kejadiannya qad nasituhu, aku ternyata lupa tentangnya, fa'arahu, lalu tatkala dia terjadi aku pun teringat, fa'adhkurhu, aku teringat tentang apa yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentangnya. Kama yadhkur rajul wajha rajuli, persis sebagaimana seorang yang lupa tentang wajah seseorang, idza ghaba anhu, ketika lama tak berjumpa, thumma idza ra'ahu arafahu, namun tatkala orang itu nongol dia tahu. Oh, kenal aku ini, gitu. Kamu kan yang 20 tahun yang lalu. Ini
Awalnya lupa. Ketika terjadi baru teringat. Saking banyak yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Hudzaifah, hafidhahu man hafidhahu. Yang bisa mengingat akan terus mengingatnya. Nasiyahu man nasiyahu, yang lupa ya sudah lupa. Ya. Saking ketolnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain tentang kejadian seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cerita habis subuh sampai zuhur. Habis salat subuh sampai zuhur. Cerita. Akan teringat, akan bisa mengingatnya orang yang bisa mengingatnya, akan lupa orang yang melupakannya. Ini sehingga semangatnya Rasulullah SAW menceritakan masalah tersebut. Antum perhatikan di sini. Ketika ada kesempatan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengingatkan umatnya dalam sebuah kesempatan, maka kesempatan itu dipakai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengingatkan. Dan ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak akan pernah meninggalkan umatnya. Ya, semua apa yang diwasiatkan oleh Allah telah disampaikan. Maka itu tidak ada kesempatan yang betul-betul pas melainkan Rasulullah SAW pasti mengungkapkan syariat Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, termasuk masalah ini. Fitnah yang sangat panjang, fitnah yang demikian bermacam-macam. Disebutkan bahwasanya tentu suatu kemustahilan bila Rasulullah SAW menceritakan secara terperinci apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan secara global, dan globalnya pun banyak tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi sampai hari kiamat. Yaqul Imam Az-Zahabi, kata Imam Az-Zahabi fi Siyar A'lamin Nubala, dalam kitabnya Siyar A'lamun Nubala, beliau mengatakan qad kana sallallahu alaihi wasallam yurattil kalamahu wa yufassir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengelompokkan ucapannya kemudian menjelaskan. Ya. Untuk apa? Supaya orang-orang itu paham apa yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana la yasrudu kalaman sirdan. Beliau jangan hanya sekedar mengucapkan, tidak, tapi betul-betul disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam globalnya kemudian dijelaskan. Qad kana sallallahu alaihi wasallam yurattil kalama mufassir, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali menyebut kepada umatnya perkara yang penting, maka disebutkan satu persatu kemudian dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala'allahu qala fi majlis zalika ma yuktabu fi juz'in, yang mana bisa jadi dalam satu tempo waktu seperti itu sebagaimana yang disebutkan oleh Hudzaifah, apa yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ditulis bisa mencapai satu juz. Fadzakara akbar al-kawain, maka Rasulullah SAW menyebutkan perkara yang terbesar. Walau dzakara aktsara ma huwa kainun fil wujud lama tahayya an yaqula lahu fi sanah bal wala fi awam. Kalau seandainya apa yang tadi disebutkan Rasulullah SAW secara global tersebut dipahami, disebutkan secara terperinci, maka mungkin waktu yang dibutuhkan Rasulullah untuk menceritakannya enggak cukup satu hari, bahkan tidak cukup satu tahun, bahkan bertahun-tahun pun enggak cukup. Makanya disebutkan Rasulullah secara global kemudian diperinci satu persatu, ya, tapi tidak menyeluruh. Jadi maksudnya murad Hudzaifah, yang dimaksudkan oleh Hudzaifah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkara yang besar tersebut adalah perkara besar tentang fitnah yang terjadi sampai hari kiamat. Di sini ikhwan, ada ungkapan beliau mengatakan hafidhahu man hafidhahu wa nasiyahu man nasiyahu. Akan ingat orang yang bisa mengingat, akan lupa orang yang memang lupa. Pertanyaannya, apakah agama ini dengan ucapan Hudzaifah itu berarti telah terkurangi?
Apakah dengan ucapan Hudzaifah itu berarti agama ini telah terkurangi? Tidak. Allah yang menjaga agama ini. Islam akan tetap ada dan sempurna sampai akhir zaman. Ini harus kita pahami. Ya. Ajma'al ulama sepakat ala anna ma yaqumu bid-din mahfuz, bahwasanya segala syariat agama ini terjaga. Syariat ini terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menjaga Al-Quran dan kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya, kata Allah. Dan Al-Quran sumber. Ya. Maka telah banyak kaum muslimin hafal Al-Quran. Alhamdulillah banyak pula gerakan menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alhamdulillah. Itu di antara bukti Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini. Namun dari sisi manusia bisa jadi agama ini dilupakan oleh seorang, namun orang yang lain mengingatnya. Perkara agama ini banyak. Perkara tauhid, perkara aqidah, perkara muamalah, perkara fikih. Ya. Bisa jadi ada orang yang paham tentangnya, ada orang yang kurang paham tentangnya, dan semuanya saling mendukung. Yang satu paham tentang masalah A sampai B, yang satu tidak paham masalah A sampai B, tapi dia paham masalah C sampai D. Tergabungkan masalah ini, komplitlah A, B, C, D. Seperti itu. Inilah bentuk Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini. Bisa jadi manusia dengan manusianya, dengan sifat manusianya tidak mampu menjaga seluruh perkara syariat ini, ya, tapi apa yang tidak dia mampu telah dijangkau pula, dimampui, dikuasai oleh manusia yang lain, oleh ulama yang lain. Dan inilah penjagaan agama ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal. Adzan. Nah.
Baik, kita lanjutkan. Kemudian kata Hudzaifah, qad alimu ashabi haula, teman-temanku, sahabat-sahabatku telah mengetahui apa yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di sini, alladzina dakhalu fil fitnah qad alimuhu lakinnahum ta'awwalu aw nasu. Sahabat-sahabatku mengetahui tentang masalah fitnah tersebut. Artinya mereka mengetahui fitnah itu. Mereka terjerumus dalam fitnah tersebut. Artinya mereka mendapati fitnah itu. Mereka melihat fitnah itu. Tapi mereka lupa sebelumnya karena mereka tidak paham, atau mereka memiliki makna yang lain tentang fitnah tersebut. Tapi ketika fitnah itu terjadi, baru mereka menyadarinya. Ya, baru mereka menyadarinya. Seperti fitnah apa? Fitnah yang terjadi di antara dua kubu kaum muslimin yang ternyata didamaikan oleh Hasan bin Ali. Hasan bin Ali rela meletakkan jabatannya demi persatuan kaum muslimin dan menyerahkan tahta pimpinan kepada Yazid bin Muawiyah. Kalau enggak akan perang terus ini kaum muslimin, sama kaum muslimin. Ini fitnah. Ini fitnah. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya cucuku ini akan mempersatukan dua kubu di antara kaum muslimin yang berseteru. Ya, dan terjadi pada zamannya Hasan bin Ali. Ya. Kemudian kata beliau lagi, sebagaimana beliau ucapkan sebelumnya, wa inna la yakunu minhu syai'un qad nasitu fa ara fadhkuruh. Dan bisa jadi aku pun juga lupa tentang fitnah itu. Namun ketika fitnah itu terjadi, aku teringat apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persis ingatanku tersebut seperti seorang yang lupa tentang orang lain yang dikenalnya karena lama tak jumpa, ketika dia melihatnya dia teringat. Kemudian kata beliau lagi, annahu qala akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima huwa kainun ila an taqum as-sa'ah. Bahwasanya Rasulullah SAW mengabarkan kepadaku tentang fitnah yang akan terjadi sampai hari kiamat. Fama minhu syai'un illa qad sa'altuhu. Tidaklah beliau berbicara tentang masalah fitnah, melainkan aku bertanya tentang fitnah tersebut. Ya, kenapa fitnah itu terjadi? Illa annani lam as'aluhu ma yukhriju ahlal madinati minal madinah. Namun aku tak bertanya kepada beliau tentang sebab yang mengeluarkan penduduk kota Madinah dari kota Madinah itu sendiri. Di apa yang disebutkan Rasulullah oleh Hudzaifah ini, berarti fitnah itu pun juga apa? Sampai ke kota Madinah. Dajjal itu enggak masuk dua kota. Mekah Madinah enggak masuk. Ya, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk minta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Ya, padahal Dajjal tidak akan masuk ke kota Mekah dan kota Madinah. Namun fitnah secara umum yang tidak kalah dahsyatnya dampaknya selain Dajjal akan masuk ke kota Madinah. Apakah di masa Dajjal atau sebelumnya atau sesudahnya? Bisa sebelum, bisa sesudah. Pada zaman sekarang, bisa zaman sekarang.
Fitnah yang mengeluarkan penduduk Madinah dari kota Madinah. Padahal kota Madinah sebaik-baik kota, semulia-mulia tempat. Yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Islam itu terpancar dari kota Madinah ke seluruh penjuru dunia dan akan kembali ke kota Madinah seperti kembalinya seekor ular ke dalam liangnya. Antum bayangkan ilustrasi yang luar biasa. Fitnah itu, Islam itu muncul dari kota Madinah, ya, terpancar di sini, mulai terpancar kemana? Dari kota Madinah. Namun besok di akhir zaman akan kembali ke kota Madinah seperti kembalinya seekor ular ke liangnya, ke liang asalnya. Bisa jadi zaman semakin parah, keimanan seorang muslim terkikis habis, banyak orang murtad, ya, yang tinggal hanya segelintir orang yang hidup di kota Madinah. Artinya jamaah, tidak ada jaminan buat kita. Betul? Betul. Nah terus biasa, ya harus kuat. Harus kuat. Emangnya iman itu golek seneng tok? Kita ini menjaga iman belum dibombardir kok. Ya. Belum terpenjara seperti kaum Rohingya. Belum terpenjara di lapas atau rutan. Tapi terpenjara secara hati oleh syariat. Kan begitu? Ya memang itu ujiannya. Ya. Makanya definisi, kembali kepada definisi takwa. Banyak definisi takwa itu. Sampai disebutkan pula takwa itu seperti orang yang berjalan di jalan yang penuh duri. Dia hati-hati jangan sampai nginjak duri. Hati-hati banget. Ini serampangannya kena tusuk. Seperti takwa itu. Dia hati-hati. Ini boleh enggak? Oh boleh, melangkah. Yang ini bener enggak? Oh bener, melangkah. Seperti itu. Kalau enggak kuat ya sudah, memang bukan ahlul iman. Kuat pun ternyata masih disuduk, diprovokasi. Lalu ini apa? Ya fitnah memang itu. Ya, itu fitnah memang. Rasul fitnah siapa? Iblis. Selama iblisnya hidup ya fitnah masih ada. Datang depan, belakang, kanan, kiri. Walan tajid lahum syakirin. Walan tajid aktsarahum syakirin. Kau enggak akan mendapati kebanyakan mereka sebagai orang yang bersyukur kepadamu ya Allah. Itu sumpahnya iblis. Ada orang difitnah dengan hartanya. Ada orang difitnah dengan statusnya. Ada orang difitnah dengan pasangan hidupnya. Ada orang difitnah dengan anaknya. Ada orang difitnah dengan istiqomahnya. Ada orang difitnah dengan ilmunya. Ada difitnah dengan jahilnya. Ada difitnah dengan ibadahnya. Macam-macam. Loh, ibadah fitnahnya ada. Nah ujub. Apa enggak fitnah itu? Hah? Aku yang poso, apa kata poso wong kono. Ya ujub kan. Itu fitnah. Macam-macam. Ya. Belum lagi serangan. Itu berutan fitnah yang muncul. Belum serangan. Itu fitnah. Fitnah memang. Fitnah memang. Katanya yang dibaca am hasibatum an tadkhulul jannah. Apa kamu mengira akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathlul ladzina khalau min
qablikum, sebelum datang cobaan sebagaimana orang-orang sebelum kalian mendapatkan cobaan. Masal umur badarra, mereka ditimpa dengan madarat. Wa masal umur ba'sa, mereka ditimpa dengan ba'sun, musibah. Darra, ya sama musibah sama. Wa zulzilu, digoncang mereka. Sampai Rasul mengatakan apa? Dan orang beriman, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah ini datang? Nah kita alhamdulillah masih lempeng aman-aman saja. Cuma ingat, jangan dikira tidak ada muncul fitnah pada kita. Banyak. Ada yang difitnah dengan apa? Mau bayar utang eman. Ada enggak? Ikhwan enggak apa-apa wis, enggak usah. Padahal ada duit untuk bayar. Ikhwan aja lu. Paling kok ya enggak apa-apa. Afwan yo, nggih. Itu fitnah. Ya. La ilaha illallah. Fitnah itu ada yang umum, ada yang cepat melibas langsung, sekali muncul kena semuanya. Ada yang kecil, ada yang besar. Ya, fitnah Al-Madinah pun dikatakan di sini membuat keluarnya Al-Madinah bisa jadi mereka keluar karena tertarik oleh pernak-pernik dunia. Ketika datang orang-orang dari belahan bumi yang lain, negeri kami itu hijau, ya, pemandangannya eksotik. Kalau nyelam, masya Allah, kalau lihat pemandangannya, wah, coba ditengok di Google Map, wah, ini sudah fitnah, fitnah, sawah, kan begitu, iya. Monggo ke negeri kami, enak di situ, keluar kota Madinah dia, tinggal negeri tersebut daripada di Madinah, Watu. Coba bayangkan sampai seperti itu. Ini fitnah. Padahal tempat yang paling mulia kota Madinah. Kalau bisa kita tinggal di situ, kita tinggal di situ. Ya. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Oh, masuk pertanyaan. Baik. Tentang orang yang terbaik siapa? Al-Firqah An-Najiyah itu siapa? Ya. Yaitu orang yang tinggal di tengah-tengah kerusakan. Mereka orang yang baik dan memperbaiki yang rusak itu menjadi baik. Berarti kan tinggal dalam fitnah. Lu Anda mas fitnah mlebu kok. Beda kalau fitnah di sono. Kenapa ya? Nah ini beda lagi. Fitnah itu sudah pada Anda. Anda di dalamnya. Yang terbaik Anda memperbaiki. Tidak kuat ya sudah, uzlah. Mana lebih baik antara yang uzlah dan yang memperbaiki? Walaupun yang uzlah ini adalah juga baik, karena dia menjaga iman. Ya. Dan masing-masing seorang tidak bisa kemudian lembek ente, tidak bisa, jangan dikatakan seperti itu. Kalimat seperti itu tidak pantas diucapkan, ditujukan pada saudaranya. Ya, diajak, ayo berjuang, dikuatkan, dibentuk kekuatan ukhuwah. Al-Muslim qawiyun bi akhihi. Orang Muslim kuat dengan saudaranya. Satu orang menghadapi fitnah dengan dua orang menghadapi fitnah lebih kuat dua. Dua orang menghadapi fitnah dengan tiga orang menghadapi fitnah lebih kuat tiga. Lebih kuat 4, 5, semakin banyak semakin kuat. Terbentuklah komunitas menjaga fitnah. Ya.
Akhirnya apa? Mereka berusaha untuk mewarnai. Mudah-mudahan masjid ini sebagai tempat kita untuk menyelamatkan diri dan memberantas fitnah-fitnah yang ada itu dengan cara yang baik dan memberikan hasil yang baik dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat innal ghafurur rahim wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.